Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kepala Muda Pasar. Kurang dari sebulan setelah merilis Blood Clotting Powder, Xiao Clan memenangkan 70% pasar obat penyembuhan kota Wutang. Keuntungan besar memenuhi Xiao Clan dengan kegembiraan. Halaman dan pintu masuk, yang jarang digunakan akhir-akhir ini, sekarang digunakan terus-menerus dan sekarang semarak pasar. Dibandingkan dengan klan Xiao, klan Jialai dipenuhi dengan kesuraman. Karena cara mereka mengambil untung baru-baru ini, mereka telah menimbulkan ketidaksukaan dari mayoritas tentara bayaran. Selain itu, bubuk pembekuan darah klan Xiao lebih kuat daripada bubuk pengembalian musim semi. Oleh karena itu, bisnis obat penyembuhan klan Jialai terus ditekan oleh bisnis klan Xiao. Jika bukan karena batas harian Xiao Clan untuk penjualan obat penyembuh mereka, klan Jialai tidak akan memiliki bisnis sama sekali. Sementara pangsa pasar mereka di industri obat penyembuhan telah menyusut, masih ada keuntungan yang lumayan bisa didapat. Sakit kepala utama untuk klan Jialai terletak pada banyaknya bahan medis yang dibutuhkan untuk membuat obat mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota, rumah lelang primer, telah menolak untuk bekerja sama lebih lanjut dengan mereka. Menghadapi embargo bahan-bahan medis ini, klan Jialai diliputi amarah. Terlepas dari kemarahan mereka, bagaimanapun, mereka tidak berani menggunakan kekuatan apapun terhadap rumah lelang primer. Mendukung rumah lelang primer adalah kekuatan yang bisa menempati peringkat di antara yang terkuat dari seluruh kekaisaran Jia Ma. Klan keluarga kecil di kota Wutang seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Tidak dapat memperoleh barang dari rumah lelang, klan Jialai yang putus asa hanya dapat membeli semua stok toko bahan medis di kota Wutang dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari nilai pasar mereka. Meski demikian, ini hanya tindakan sementara. Toko bahan medis tidak mampu memenuhi permintaan yang begitu besar dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semua orang di kota Wutang telah mengenali kemarahan dan niat membunuh antara klan Xiao dan klan Jialai. Membantu klan Jialai sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao, yang semakin kuat setiap hari. Oleh karena itu, setelah penjualan pertama bahan obat ke klan Jialai, banyak toko obat tidak berani menjualnya lagi dalam jumlah besar. Pembatasan ini juga memperburuk keadaan klan Jialai. Dengan ini, sumber bahan obat klan Jialai dari kota Wutang berkurang hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuh mereka. Karena ini, klan Jialai yang tidak berdaya hanya bisa menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota lain, hampir tidak berhasil mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Dengan melakukan ini, bagaimanapun, keuntungan klan Jialai sekali lagi menyusut. Jika bukan karena mendapat keuntungan dari obat penyembuhan, klan Jialai pasti sudah menghadapi kebangkrutan. Saat ini di kota Wutang, posisi klan Xiao meningkat dengan bantuan obat penyembuh mereka dan bahkan samar-samar menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiao Yan dengan lamban berjalan di jalan di dalam pasar yang gaduh. Di belakangnya, 7 hingga 8 pria tinggi dan kokoh, besar dihiasi dengan seragam penjaga Xiao Clan. Di semua peti pria besar ini, akan ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas, semua pria besar ini memiliki kekuatan setidaknya bintang Douzhe. Di jalan di mana arus orang agak besar, banyak tentara bayaran yang ganas dan tangguh yang memancarkan aroma darah semua memberikan senyum ramah saat melihat seorang pemuda berjalan dengan malas dengan tangan di belakang kepalanya. Kadang-kadang, mereka yang lebih akrab akan tertawa bertanya, anak muda, apakah Anda datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Setiap kali dia dihadapkan dengan bentuk alamat seperti itu, Xiao Yan akan menarik mulutnya tanpa daya sebelum menghela nafas lembut. Setengah bulan yang lalu, Xiao Zhan tiba-tiba menugaskannya untuk memimpin pasar ini atas nama melatihnya. Mengenai tindakan Xiao Zhan, Xiao Clan bertengkar. Memiliki seseorang yang mengelola pasar di masa remajanya tidak pernah terdengar di Xiao Clan. Namun, setelah mempertimbangkan posisi Xiao Yan yang jauh lebih tinggi di klan, beberapa akhirnya setuju. Dengan demikian, Xiao Yan, yang awalnya beristirahat di rumah, ditempatkan di pasar ini. Meskipun pasarnya sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan. Yang merupakan sesuatu yang menghibur Xiao Yan.
Xiao Yan melontarkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian jalan dan pembahasan tarif sewa toko-toko di lokasi utama kepada pengurus rumah tua yang telah ditugaskan khusus oleh ayahnya kepadanya. Setiap hari, dia sesekali membawa sekelompok pria besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengelola masalah keamanan pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tidak terkendali. Di permukaan, Xiao Yan tampak lembut dan acuh tak acuh. Namun, dia suka berkumpul dengan tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman merangsang dan berbahaya yang mereka miliki selama misi, monster aneh dan metode Qi yang tertinggal di gua. Diskusi ini meningkatkan rasa haus Xiao Yan akan pengambilan risiko dan petualangan. Dia ingin memasuki pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik Dou dan metode Qi yang rahasia namun kuat itu. Usia muda Xiao Yan dan wajahnya yang lembut sudah membuat orang lain sulit untuk memiliki perasaan sakit hati. Selain itu, setiap kali diskusi menjadi seru, dia akan mengambil obat penyembuh terbatas dari saku dadanya dan membagikannya secara gratis. Hal ini menyebabkan tentara bayaran lugas itu memiliki kesan yang baik tentang dia. Seiring waktu, pasar yang dikelola oleh Xiao Yan memiliki jumlah pelanggan tertinggi yang kembali di antara pasar Xiao Clan. Mengingat kejadian selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan tersenyum emosional. Hari-hari seperti itu diberi nomor. Paling banyak, setelah setengah bulan lagi, dia harus pergi bersama Yao Lao dalam perjalanan pelatihan dan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi sebelum dia kembali. Membuang kesedihannya, Xiao Yan menggengket kepalanya. Bayangan buruk dan kurus dari kerumunan datang ke arahnya tiba-tiba. Menjeda langkahnya dan melihat pria kecil berpakaian biasa, alis Xiao Yan berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Oh Kelu, mengapa kamu di sini daripada berada di luar sana mencari keberuntungan?" Pria kecil yang tampak mengerikan, Kelu, di depannya adalah pencopet terkenal di pasar, Jari Emas. Ketika dihadapkan dengan pekerjaan teduh semacam ini, Xiao Yan tidak berusaha secara tidak realistis untuk menghilangkannya. Dia tahu betul bahwa jika ada sisi depan, akan ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan seperti itu dipandang rendah, mereka mendapat informasi yang sangat baik. Terlepas dari apapun yang terjadi dimanapun di kota Wutan, mereka pasti memiliki beberapa informasi tentang itu. "Hehe, Tuan Muda," menghadapi Xiao Yan dengan senyuman yang menyanjung, lelaki kurus kecil bernama Kelu berkata sambil tersenyum, Orang rendahan ini ada di sini untuk memberitahumu bahwa aku mendapat informasi dari bawahanku yang mengatakan bahwa Sun Er Xiaojie dihina secara verbal oleh seorang pria yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Saya datang ke sini setelah mendengarnya." "Oh benar, Jia Lai Ao dari klan Jia Lai juga ada di antara yang hadir." Sepertinya dia mengenal pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Sun Er Xiaojie. Beberapa orang juga menemani mereka. Mempersempit matanya, wajah cuek Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Sedikit memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, "Oh Xiao Li, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus ada di sini." "Time and Dirty." Seorang pria besar dengan hormat menjawab sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju bagian dalam pasar. "Pimpin jalan," kata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat wajah Xiao Yan yang tiba-tiba dingin, Kelu buru-buru mengangguk. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia segera mulai memimpin. Bajingan ini berani datang ke wilayah Xiao Clan untuk menganiaya anggota Xiao Clan. "Jika saya, Xiao Yan, mengizinkan Anda meninggalkan pasar tanpa cedera, saya akan meninggalkan jabatan saya sebagai kepala pasar." Menjilat bibirnya, suara mengerikan Xiao Yan menyebabkan Kelu, yang berada di depan memimpin, gemetar dan mempercepat langkahnya. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.